Pengen berbincang-bincang, pengen menyapa subscriber yang sudah seperti biasa, sudah ngobrol dengan saya pribadi, dan juga apalagi ada subscriber baru yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang. Nah, untuk pagi ini mic-nya hidup ya guys. Alhamdulillah hidup. Nah, untuk pagi ini saya sendiri itu pengen ngobrol atau sedikitnya bertanya-tanya lah. Barangkali ada teman-teman itu yang kebetulan memang lebih update daripada saya pribadi, atau saya itu nanti bakal memberikan update terbaru yang saya ketahui tentang kasus 40 hari lalu. Yang mana tepat hari ini insya Allah kurang lebih sudah 40 hari ya kasus tersebut bergulir, dan hingga detik ini tentang pasal ataupun hukuman yang bakal diterima oleh Bang Hasan dan juga Wardi itu masih belum ditemukan. Nah, saya itu dari tadi pagi ataupun dari kemarin itu sempat scroll ataupun cari berita ataupun update terbaru. Namun yang saya dapat dari berita tersebut hanya sekedar berita yang menyatakan bahwasannya Hasan dan Wardi itu akan segera melakukan rekonstruksi ulang atau reka adega ulang lah. Itu yang saya dapat informasinya. Namun untuk waktu dan tempat kapan akan dilakukannya, saya juga kurang begitu tahu. Yang jelas kita itu harus menunggu pihak-pihak tertentu atau pihak terkait atau pihak penyidik yang menyelidiki tentang kasus tersebut untuk melakukan rekonstruksi. Anehnya untuk berita-berita saat ini yang saya ketahui itu cuman seperti biasa lah. Artinya ada juga bahwasanya diterangkan bahwasanya tempat kejadian warung itu katanya sudah 1 bulan tidak buka, setelah buka ternyata sudah ramai. Bahkan kemarin sempat ada yang melakukan sebuah itu ya, anggaplah berkemah di sana untuk mengetahui di sana itu ada apa ataupun siapa itu, saya juga kurang begitu tahu, YouTuber juga kayaknya. Nah, untuk update terbarunya yang saya ketahui sebetulnya seperti biasa, kalau misalnya berita-berita yang beredar seperti yang saya sampaikan kemarin bahwasanya itu ulasannya juga sama, cuman beritanya atau judulnya saja diperbaharui. Namun untuk rekonstruksi ulang setelah dilakukan autopsi kemarin, katanya juga segera dilakukan rekonstruksi ulang seperti itu. Selamat pagi untuk teman-teman di sini, itu saya lihat 100 orang lah yang bergabung. Terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa share, like, komentar dan komen ya. Untuk teman-teman silakan boleh komentar, barangkali ada yang lebih paham atau mengetahui lah tentang update kasus daripada yang terjadi kemarin itu, karena kebetulan kita itu juga menunggu-nunggu tentang hasil akhir daripada pasal-pasal yang akan ditentukan kepada Bang Hasan dan Wardi. Kalau misalnya nanti rekonstruksi yang memang benar-benar secepatnya dilakukan, kita itu tidak boleh berkomentar atau menganggap bahwasanya kasus ini terlalu bertele-tele atau terlalu lama lah. Namun kita kemarin itu juga sempat viral itu, kemarin ada kasus yang 5 orang satu keluarga itu dimamamkan oleh anak SMA. Kan kebetulan sudah ditemukan pelakunya itu kan memang tetangganya sendiri. Nah, kita itu nggak usah bertanya-tanya, yang di sana kok cepat, yang di sini agak lama. Kita itu harus tetap sabar menunggu titik akhir daripada penyidik, seperti itu kawan-kawan. Kemarin itu saya tuh Bang Leman nggak sempat hadir, cuman dia berkomentar di live saya kemarin itu, dia berkata bahwasanya di sana Bang Leman tidak sempat hadir, dan juga alhamdulillahnya Bang Leman itu juga mengikuti berita-berita update daripada kasus Bang Hasan dan juga Wardi. Cuman dia itu pendapatnya juga sama dengan saya, bahwasanya itu hanya sekedar digoreng beritanya. Herannya lagi sekarang karena memang gorengannya mungkin sudah tidak ada titik temu, seolah-olah sekarang itu Bang Hasan sudah dianggap pengecut atau apalah banyak. Itu memang biasa lah kan, berita-berita yang beredar pastinya kalau misalnya kita yang punya wawasan pastinya bakal berkata bahwasanya apapun itu endingnya bakal menunggu hasil akhir daripada pihak penyidik atau pengadilan nanti yang bakal menentukan. Tidak boleh mengambil kesimpulan tanpa ada sebuah bukti, kan seperti itu kawan-kawan, seperti biasa lah. Nggak ada yang mau absen teman-teman, ini sudah 160 loh yang nonton. Barangkali kita itu biar makin akrab seperti itu kan, biar kita tahu. Dan juga saya sudah sering katakan di video-video saya sebelumnya bahwasanya kalau saya itu memang Madura asli. Kalau teman-teman yang ada di sini
Dari mana? Sebetulnya saya itu pengen update tiap hari daripada berita-berita yang beredar tentang kasus tersebut. Namun sayangnya ketika saya baca beritanya ya tetap seperti itu saja. Kalau mic saya mati bilang ya teman-teman, soalnya sudah beberapa hari ini tidak dicas ini. Saya lupa. Ya emang seperti itu sih sebetulnya, apapun itu beritanya, cuman cuman dipelintir judulnya saja, isinya juga sama. Dan kemarin itu juga berita yang beredar itu juga banyak juga sih bahwasanya istrinya Bang Wardi itu sedang live di TikTok, dia itu menyampaikan rasa kangennya kepada sang suami. Gimana seperti itu yang mereka bahas. Dan juga kita itu sebetulnya sama seperti mereka-mereka yang menyiarkan berita ataupun memberikan ulasan, bahwasanya kita itu tetap menunggu hasil akhir atau ending daripada kasus tersebut, karena kita itu sebetulnya juga sama-sama khawatir takutnya nanti memang pasal 340 itu memang betul-betul terjadi pada Bang Hasan kan, seperti itu kan. Dan saya rasa untuk netizen Indonesia itu ketika berkomentar hingga detik ini masih tetap harusnya dibebaskan Bang, karena itu memang pembelaan. Itu kan seperti biasa kan, seperti biasa kita dengar hal-hal seperti itu kan. Apalah kawan. Ayolah teman-teman, barangkali memang ada yang lebih update daripada saya, silahkan komentar, silahkan ngomong di sini, kita bedah bersama, kita ulas bersama. Dan pagi ini yang saya lihat itu beritanya keluar kata-kata seperti ini. Kenapa sehingga detik ini, itu kan ada yang keluar kan pagi ini berita seperti itu kan. Dia itu pembahasannya seperti ini yang saya baca. Kenapa hingga detik ini pihak almarhum nggak ada yang buka suara seperti itu kan? Itu berita yang keluar untuk hari ini. Mungkinkah disembunyikan atau bagaimana? Hingga itu juga ada yang berkomentar itu, saya lihat itu mungkin menyusun strategi ada apalah, wajar lah, mereka kan juga sama-sama hanya sekedar berkomentar, belum tentu tahu pasti kejadiannya seperti apa. Bang dari Malang hadir Bang, siap Bang Relmi sudah selalu mengikuti live saya. Salam sejahtera. Terima kasih sudah mampir Bang. Jangan bosan-bosan ya Bang. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Rencananya Bang Relmi, saya itu kan kemarin mau buat video seperti biasa, saya mengulas berita kan. Cuman memang ada beberapa faktor. Yang pertama memang saya itu lagi sibuk kerja. Yang kedua memang beritanya memang seperti itulah. Artinya paling update-nya itu cuman sekedar satu dua atau apa. Setelah saya baca Bang, memang rata-rata itu kata-katanya tetap seperti itu, tetap seperti kemarin, cuman judulnya saja yang dipelintir. Dan sekarang itu kayaknya yang rame itu cuman ya itulah, yang rame itu sekarang karena memang dari pihak keluarga almarhum itu masih belum memberikan pernyataan. Itu tetap ditanyakan oleh netizen Indonesia, bahkan ada yang, dan juga sekarang itu juga lagi rame-ramenya kayaknya saya lihat itu bahasa seperti ini Bang, netizen Indonesia semuanya menunggu kebebasan Bang Hasan dan Wardi. Seperti itu yang saya lihat dan yang saya baca lah. Sebetulnya kita itu juga seperti biasanya ya, kalau misalnya awal-awal video saya pertama kali membahas tentang kasus tersebut, sebetulnya saya itu dulu juga sudah pernah bilang Bang, bahwasanya awal mungkin 1-2 video yang saya upload saya sudah bilang, apapun ceritanya, apapun endingnya, kalau misalnya rekonstruksi ulang, saksi-saksi kunci itu tidak dihadirkan, maka kasus ini tetap akan berputar-putar dan membuat netizen Indonesia itu penasaran. Sebetulnya sih kalau misalnya kita itu lihat, hal tersebut ini memang, kasus ini memang sedikit sudah, bukan sedikit, memang sudah basi lah, sudah lama 40 hari kan, tapi belum menemukan titik terang. Jadi tetaplah seperti itu. Kemarin itu kan sebetulnya kita itu juga seperti apa yang awal tadi saya katakan, bahwasanya kita itu kemarin yang di mana itu Kalimantan kalau tidak salah ya, yang anak SMK itu
Itu kan 1 hari 1 malam itu kan sudah ditemukan kan. Itu satu keluarga kan yang karena ya itulah pokoknya satu keluarga itu. Itu kan butuh waktu 1 kali 24 jam kalau tidak salah. Memang pelakunya itu kan langsung ditemukan kan. Nah, kita di sini di Madura ini masih sangat lama untuk menunggu ending ataupun proses akhir daripada kasus tersebut. Itu kan. Ya kalau misalnya kronologi, berbicara kronologi awal-awal itu sudah berapa ribu video itu yang menjelaskan. Dan juga siapa yang salah, udah berapa ratus ribu itu yang berkomentar atau menilai. Berbicara tentang pasal, nah, kalau misalnya pasal atau penetapan pasal ini memang masih jadi wacana hangat di kalangan kita. Sebetulnya pasal apa? Dan juga sebetulnya ada beberapa kunci sih yang saya lihat dan yang saya amati untuk para kita-kita ini membuat penasaran. Nah, yang pertama itu pasal apa yang pantas untuk bahasan. Yang kedua itu yang membuat kita hingga detik ini penasaran itu perekam video itu siapa. Yang ketiga itu yang lari itu siapa, yang 6 orang itu siapa. Dan yang terakhir itu mungkin kemana, kok masih belum ada buka suara dari pihak almarhum kan seperti itu kan. Sehingga di luaran sana itu menimbulkan spekulasi, ada berita bahwasanya takut ada balas dendam dari ini itu. Kan seperti itu kan Bang, namanya juga menggoreng, wajar lah. Tapi kita itu tetap harus menunggu ending ataupun hasil akhir daripada rekonstruksi dan saksi-saksi yang sewajarnya nanti itu dihadirkan lah. Bang, polisi ya? Siapa Bang saya? Bukanlah Bang. Saya bukan polisi kalau saya itu. Saya itu pekerja kuli bangunan Bang. Ini saya lagi kerja tapi sambil lalu saya live Bang. Ini. Saya itu kuli bangunan Bang. Cuman ketika saya istirahat seperti pagi ini, saya itu kebetulan menyapa teman-teman yang sudah biasa hadir, ngobrol dengan teman yang biasa hadir kan seperti itu Bang. Karena pastinya kalau kita update 1 kali 24 jam minimalnya 1 kali, minimalnya 1 kali itu, maksimal 2 kali itu. Terus beberapa hari tidak tampil, tidak muncul, teman-teman itu kan bertanya-tanya, oh pemilik channel Pecer Official itu kemana sih, kok jarang upload, kenapa jarang juga live, kan seperti itu kan Bang. Makanya meskipun hanya mau ngebahas atau nge-update kasus itu tetap seperti itu Bang. Makanya saya itu sesekali live lah di balik kesibukan saya sebagai kuli bangunan seperti itu. Terima kasih Bang Indra telah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan mampir meskipun cuma sekedar halo sedikit lah. Seperti itu. Biar kita itu sama-sama enak lah ngobrolnya. Artinya saya itu seperti Bang Relme ini, saya sudah tahu bahwasanya beliau itu sering hadir di channel saya dan juga sering komentar di channel saya. Banyak juga sih, tapi yang saya ingat itu di balik Bang Relme ya Bang Leman itu ada juga sih, dan dari banyak. Mungkin yang saya ingat itu ketika yang rajin-rajin seperti Ayu itu kemarin. Alhamdulillah saya ingatlah beberapa orang yang memang sering komentar di channel saya ini. Terima kasih untuk teman-teman, meskipun hanya yang nonton itu 25 orang, saya ucapkan terima kasih karena tetap setia menemani saya, tetap setia ngobrol dengan saya, meskipun hanya sekedar menonton, tidak ngomong. Ya, terima kasih Bang. Siap Bang Indra, rajin-rajin komentar Bang, biar saya itu juga ingat, biar kita itu juga saling aktif lah, memberikan wawasan atau update terbaru, lebih update terbaru kan. Karena kita itu saya yakin juga sama-sama penasaran lah bahwasanya kita tetap menunggu ending daripada kasus Bang Hasan dan Wardi ini. Itu Bang. Namun memang ada beberapa netizen itu yang berpendapat bahwasanya, bukan berpendapat, berkomentar kemarin, Bang, mungkinkah memang ada aksi balas dendam? Bahwa itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa dijawab, dan tak bisa diprediksi. Karena itu tergantung orangnya masing-masing, dan kita cuma berharap dan berdoa bahwasanya kejadian ini memang yang terakhirnya di Madura. Namun kalian tahu tidak bahwasanya kemarin itu di Bangkalan itu ada KPPS itu yang diajak jarok juga itu sama siapa nggak tahu saya. Ada sih beritanya yang beredar bahwasanya 20
petugas KPPS diajak duel jarok sama siapa nggak tahu juga, saya lupa. nggak begitu nggak begitu update soal itu, soalnya saya itu kemarin lagi sibuk. Rencananya sih juga mau ngebahas, tapi karena itu ada sangkut pautnya dengan pilpres, jadi saya diam saja seperti itu. Ini alhamdulillah sekarang sudah penontonnya itu ada naik lagi, ada 14 orang, turun lagi. Saya doakan semoga yang tetap stay dan juga setia di channel saya, menonton video saya meskipun tak parlo gitu kan. Saya kan tak parlo jangan reng-reng. Semoga rezekinya itu tetap dimurahkan, dilancarkan usahanya. Namun jam-jam segini hari Selasa bukannya jam kerja ya. Kalau saya sih memang lagi bekerja, cuman lagi kebetulan ada waktu senggang, jadi saya live seperti itu. Teman-teman, berbicara tentang kelanjutan daripada kasus tersebut, sebetulnya saya pribadi itu juga bingung mau saya update itu apa. Soalnya beritanya itu memang hanya, kalau berita yang beredar, meskipun saya itu cari sedalam mungkin, ya memang seperti itu saja beritanya. Artinya tetap nggak berkembang lah. Pastinya kita itu tetap harus menunggu ending ataupun hasil akhir daripada kasus tersebut, seperti itu kan teman-teman. Ini untuk hari ini Bang Indra dan juga Bang Relmi, kalau misalnya masih stay jam segini itu biasanya lagi ngapain Bang? Ini kan baru jam 9, masih jam aktif kerja lah. Tapi masih nongking di sini kadang nong apa bahasanya. Saya bersama seorang cewek di depan saya ini teman-teman, tapi nggak mau ditampilkan dia. Biasa Bang, semua kejadian pasti pro kontra, itu pasti ada Bang. Tapi kalau aku dukung yang benar Bang, tapi rahasia dong. Doang aja Bang. Nah, yang lari itu apa sudah dijadikan saksi ya? Ya Bang, masalah itu kan tergantung hak kita masing-masing. Masalah itu mau mendukung siapa ataupun yang sudah mamam atau yang di penjara, Bang Hasan dan Maria, terserah, itu haknya masing-masing. Nah, untuk saksi yang 5 orang itu Bang, kemarin kan beritanya itu sudah dijelaskan bahwasanya 6 orang temannya si almarhum itu katanya pengecut karena tidak apa ya, tidak melawan atau lari kan, seperti itu kan Bang. Ya tetap saja Bang, itu belum ada titik temu. Soalnya kayak gini Bang logikanya. Itu juga ada yang membahas atau berkata bahwasanya seperti ini. Yang 5 orang itu tidak mungkin jadi saksi Bang. Meskipun dia mau ditetapkan jadi saksi, insya Allah itu tidak mungkin bisa, atau bukan bisa sih, mau. Karena statusnya nanti kalau misalnya saksi, dia jadi saksi, maka bisa naik statusnya Bang sebagai tersangka. Karena dia itu orang-orang yang memang terlibat dalam kasus tersebut atau carok tersebut, seperti itu kan Bang. Ada yang komentar seperti itu. Dan saya amati dan saya juga berpikir, ya juga masuk akal juga kalau misalnya dia itu hadir dan jadi saksi, kan bisa jadi juga jadi tersangka Bang. Soalnya dia juga pelaku kan. Seperti itu loh Bang. Jadi perasaan, ada yang berkomentar kayak gini, kemungkinan dia sudah ada di negeri jiran atau negeri mana itu Bang, sudah nggak ada di Indonesia lagi. Ya wajar orang berkomentar seperti itu. Nicis ngobrol sambil ditemani sengi roti mentah Bang, ada Bang, cuman kemarin sampean tahu tidak, saya itu kan kemarin Bang ngobrol juga seperti itu kan, ngobrol ditemani kopi apalagi sambil lalu ngudut seperti itu kan Bang. Tapi nggak sopan katanya Bang, makanya saya itu cuma sekedar ngobrol ngoceh seperti ini saja. Sebetulnya ada di depan saya ini sudah lengkap ya, tapi nggak enak katanya kalau live itu sambil ngudut, katanya tidak boleh, nggak sopan katanya. Jadi saya sudah, ya hargailah pendapat teman-teman yang dianggap benar, itu kita harus menghargai kan, seperti itu Bang. Bang Mecis ya, Abang dari mana Bang Mecis? Soalnya kalau misalnya Bang Relmi ini dari Malang, Bang Indra itu juga dari mana Bang? Nanti biar kita itu kalau misalnya saya live, meskipun kita itu live tidak membicarakan tentang kelanjutan atau akhir daripada kasus ini, setidaknya kita itu masih tetap seperti biasa lah. Artinya sapa menyapa, ataupun nanti saya itu bakal update tentang apa yang terjadi di desa saya atau Madura minimalnya.
Makassar Bang. Oh berarti Macis ini lumayan jauh dari Makassar ya Bang. Salam kenal Bang, saya dari Madura, Jawa Timur. Itu Bang. Terima kasih telah berkomentar, terima kasih telah absen Bang Macis ya gitu ya. Namun Bang, perlu diingat bahwasanya kalau untuk saat ini jangan tanya update terbarunya karena emang kita itu juga sama-sama menunggu seperti apa sih. Tapi kalau misalnya sudah rekonstruksi ulang itu sudah dilakukan, maka insya Allah itu kasus ini bakal menemui titik terangnya Bang, seperti itu. Dan ketika nanti pengadilan itu mau memvonis atau menentukan vonis pada si Bang Hasan, insya Allah itu bakal hangat lagi. Tapi untuk selama ini masih belum dilakukan rekonstruksi, maka pembahasannya orang-orang yang ngebahas itu tetaplah mempelintir inilah, mempelintir itulah dengan tujuan yang sama, kan seperti itu, Bang. Bang Mecis. Oh, berarti yang ini, ya, siap. Ini Bang, sudah ada beberapa orang yang hadir dari tadi itu, Alhamdulillah, dan memang penjelasan saya itu seperti biasa dari awal, kita itu hanya sekedar ngobrol tentang perkembangan daripada kasus 40 hari lalu itu. Dan Alhamdulillahnya untuk detik ini, hingga 40 hari ini kan memang nggak ada titik temu kan, masih tetap menunggu kita. Iya Bang, Alhamdulillah saya juga lagi-lagi ngopi nih Bang. Lengkap punya saya Bang Relmi. Lengkap seperti itu. Saya rencananya saya itu kalau live itu biasanya bukanlah jam-jam segini sih. Sebetulnya saya mau live itu habis maghrib atau isya lah. Biar kita itu ngobrolnya lumayan lama. Cuman malam itu kebetulan saya kan siangnya kerja, malam capek, jadi saya istirahat. Tapi kalau misalnya nanti mau ngobrol nanti malam, saya itu coba mengumpulkan informasi-informasi terbaru. Kalau ada waktu, saya itu akan tetap melakukan live streaming nanti malam seperti itu. Tapi untuk sementara memang seperti itulah, cuman berputar-putar saja seperti itu. Rencananya untuk pagi ini, habis ini saya itu mau buat konten bola. Artinya saya itu nanti habis live ini, saya bakal buat video tentang perkembangan bola di Malaysia. Kalau Indonesia itu saya kurang begitu paham tentang Liga 1-nya. Tapi kalau misalnya Malaysia, saya insya Allah agak paham sih seperti itu. Memang sudah lama saya ngebahas bola-bola sana. Ini Bang, saya itu mau lanjut kerja ya Bang. Teman-teman sudah siap itu di bawah. Nah, itu sudah siap, saya juga mau siap-siap juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di